Di sebuah minimarket, seorang lelaki yang berjaga didatangi oleh sekelompok perampok yang dengan santai mengambil segala makanan dan minuman serta merampas uang yang ada di sana. Si penjaga minimarket pun tak berkutik, akan tetapi tiba-tiba datanglah seorang pembeli yang cuek meminta si pria menghitung total belanjaannya di tengah situasi menegangkan seperti ini. Perampok yang merasa profesinya dilecehkan oleh gadis lengean itu pun langsung panas dan berniat memberi pelajaran, akan tetapi tanpa diduga dan tanpa usaha yang terlalu sulit, gadis itu pun melumpuhkan para perampok dan kemudian menimbulkan pertanyaan, siapa gerangan si tomboy ini? 계산 좀 해주시겠어요? Dia adalah Okju yang rupanya merupakan mantan bodyguard yang biasanya melindungi tamu-tamu VIP. Di suatu malam mendadak Okju ditelepon temannya yang bernama Minhee yang meminta Okju untuk datang. Okju pun bergegas tancap gas, akan tetapi setibanya ia di kediaman Minhee, tak ada siapapun di sana melainkan sebuah kotak yang berisi sepatu balet dan sebuah surat dari Minhee. Surat itu berisikan pesan aneh yang meminta Okju untuk membalaskan dendamnya. Dan di akhir surat, Minhee memberikan nama sebuah akun milik seseorang bernama Choi. Bingung dengan situasi yang tak terduga ini, Okju pun menghubungi Minhee yang kemudian terdengar suara handphone dari kamar mandi yang ternyata Minhee ditemukan sudah tak bernyawa. Okju yang masih bingung pun tak mampu menahan rasa sedihnya. Ia tak menyangka akhir teman baiknya setragis itu. Minhee yang juga pernah satu sekolah dengannya itu merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam hidup Okju. Minhee lah yang menyadarkan Okju dari keterpurukan. Okju yang merupakan bodyguard dengan tugas-tugas yang tentunya sangat akrab dengan darah dan berbagai senjata yang pasti berdampak pada psikologisnya dan membuat hidupnya terasa suram pun akhirnya diselamatkan oleh Minhee yang datang membawa warna dan energi positif dalam kehidupan Okju yang kelam. 전혀 아니고. Akan tetapi kesedihan itu tak berarti jika hanya berdiam diri. Okju pun segera mencari tahu, menyelidiki dan kemudian menemukan sebuah akun kuliner yang tampak mencurigakan. Tak lama handphone pun berdering dan setelah diangkat, terdengarlah suara seorang pria yang menelpon ke nomor Minhee dan mengira Okju adalah Minhee. Pria itu pun mengancam dan memberi sebuah alamat untuk segera bertemu. Dan akhirnya, Okju pun pergi ke TKP untuk menyelidiki dan memata-matai lelaki tersebut. Dari situlah akhirnya Okju tahu siapa lelaki bernama Choi yang dimaksud, yang ternyata memiliki usaha kuliner sebagai kedok bertransaksi barang haram. Setelah berhasil mengikuti, Okju pun melancarkan aksinya membobol tempat tinggal Choi dan menemukan sebuah penyimpanan dengan isi yang mencengangkan berupa seperangkat alat sadomasokis serta begitu banyak file tersusun dengan berbagai nama berisi video tak senonoh, dengan salah satu korban di antaranya adalah Minhee, sahabat baiknya. Mengetahui Minhee ternyata korban kebejatan Choi, Okju pun melakukan strategi selanjutnya dengan memasang penyadap dan kemudian berhasil mendapatkan informasi tentang di mana Choi akan mencari korban berikutnya. Okju pun menuju ke sebuah klub tempat di mana Choi berburu, dan setelah menyamar serta memancing birahi Choi, akhirnya kini Choi lah yang masuk ke dalam perangkap Okju. Malam itu mereka menuju ke sebuah hotel yang kata Choi jarang diketahui orang, di mana setelah tiba, mereka pun check-in dan Choi pun mulai mengeluarkan jurus-jurusnya untuk membuat Okju teler dan tak sadarkan diri. Okju pun akhirnya tepar dan inilah saat yang paling ditunggu-tunggu. Dengan mengenakan topeng ala film-film jahat, Choi yang merasa sangat percaya diri kemudian menerkam target empuknya. Namun yang terjadi... Otot-otot yang semula kencang pun kembali lemas ketika Okju yang pura-pura teler secara mengejutkan menyerang dengan pisau yang akhirnya dimulailah pertarungan yang sangat sengit. Dengan kecerdikan dan kemampuan bertarungnya, Okju pun membuat Choi kewalahan dan harus rela ukuran bibirnya sedikit diperlebar. Dan ketika tinggal selangkah lagi Okju membalaskan dendam sahabatnya, tiba-tiba sebuah peluru meluncur dan berhasil mengacaukan momen berharga itu. Dan terungkaplah bahwa orang-orang di hotel itu merupakan komplotan dari Choi. Dan ketika menurut perhitungan singkat Okju merasa tak akan unggul menghadapi situasi ini, ia pun memutuskan untuk kabur, akan tetapi di luar telah menunggu prajurit lainnya. Saat kini Okju dalam keadaan tersudut dan akan diserang menggunakan gergaji mesin. Secara tak terduga muncullah seorang gadis berseragam sekolah dari sebuah kamar menghadang serangan itu dan berhasil membuat si penjaga hotel terduduk meraung akibat kakinya digigit gergaji mesin.
Okju dan gadis itu pun lalu kabur menggunakan mobil Choi. Sementara Choi kini harus dibungkus topeng dari rumah sakit sambil dikelilingi anggota geng dan kehadiran bosnya di sana. Si bos pun mengungkapkan kekecewaannya kepada Choi karena Choi telah bertindak terlalu jauh karena sebenarnya aksi Choi yang menjadikan para wanita sebagai objek pemuas seksualnya itu bukanlah perintah dari si bos, melainkan kebejatan dari Choi sendiri. Choi diberi waktu oleh si bos untuk membereskan semua ini dan membawa Okju dalam 3 hari. Choi pun meminta bantuan temannya dan mengiming-imingi dengan bayaran 100 juta won. Sementara di tempat lain, si gadis yang diselamatkan Okju bercerita jika ia dan lusinan perempuan lainnya dipanggil sebagai budak. Mereka pun diicikiwir sambil direkam dan dengan rekaman itulah para korban diancam dan dikendalikan serta dimanfaatkan oleh Choi. Jika para gadis tersebut berani macam-macam, maka video mereka akan disebar. Okju yang semakin geram pun kini mendatangi kamp pelatihan dan menemui atasannya dulu. Ia meminta koneksi untuk mendapatkan peralatan tempur. Meski tak setuju dan terlihat khawatir dengan apa yang akan terjadi ke depannya, akhirnya Okju pun mendapatkan bantuan dari wanita tersebut. Ia dipertemukan dengan sepasang lansia yang memiliki persediaan senjata. Setelah membayar, Okju pun dipersilahkan memilih berbagai senjata yang ada. Namun Okju terlihat kesulitan dan bingung untuk memilih karena senjata yang tersedia kebanyakan sudah terlalu tua dan rusak. Si wanita tua yang melihat Okju pun penasaran. Sebenarnya Okju mencari senjata untuk melakukan apa? Dan Okju pun menjawab bahwa ia butuh senjata untuk berburu. Mendengar hal tersebut, si wanita tua itu pun merekomendasikan Okju sesuatu untuk menghancurkan sarang tawon. Singkat kata, singkat cerita, si gadis sekolah yang kini tinggal bersama Okju pun akhirnya berhasil diculik oleh Choi saat Okju meninggalkannya sendiri di rumah. Okju pun sempat melawan ketika diserang Choi yang dibantu temannya. Akan tetapi, untungnya Okju berhasil lolos dari sergapan mereka. Choi pun menemui bosnya kembali, tapi karena gagal membawa Okju, Choi yang takut pun mengatakan bahwa Okju sudah tewas. Sementara itu, hotel prostitusi tempo hari yang rupanya telah bekerja sama juga dengan pejabat setempat akhirnya dibuat sedikit berantakan oleh kedatangan Okju yang kini terlihat lebih mengerikan. Okju kini menuju markas bos besar Choi. Tanpa mengucap salam dan tanpa gentar sedikit pun, ia menghabisi siapa saja yang merepotkan misinya untuk balas dendam kepada Choi. Kali ini jangan coba macam-macam dengan Okju. Sekali lagi, ia akan menghabisi siapa saja termasuk si bos yang terlalu banyak basa-basi. Dengan raut dan tatapan dingin kini Okju sudah seperti mesin pembunuh yang siap memusnahkan. Ia pun akhirnya bertemu dengan rekan Choi yang membawa gadis sekolah yang ternyata kini sudah tak bergerak dengan kulit pucat dan biru lebam. Akan tetapi tanpa disadari Choi pun muncul dan menembak Okju dan kemudian juga menembak rekannya sendiri karena tahu semua orang telah tewas dan ingin mengambil alih segala keuntungan. Akan tetapi rupanya si gadis masih hidup dan dengan momen yang tepat serta perhitungan akurat, Okju kemudian berhasil melumpuhkan Choi dengan hanya menggunakan 2 butir peluru. Choi yang sudah tak mampu melawan pun dibawa paksa ke tepi pantai. Di sana Choi yang kini hanya bisa ngesot sambil menangis mengais ampunan pun harus menerima apa yang ada di hadapannya. Okju pun mempersiapkan senjata pamungkasnya dan akhirnya bibir pantai malam itu sejenak diterangi oleh kobaran dendam yang menari diiringi jeritan siksa yang perlahan hangus bersama permohonan maaf yang kemudian menjadi abu. Terima kasih buat yang sudah menonton. Support kami dengan subscribe dan yang ingin berdonasi kami sediakan link di deskripsi.